Salam semangat semua, sebelum saya memulai, saya sangat berharap dukungan positif dari Bapak Ibu semua demi kemajuan channel ini dengan klik tombol subscribe, semoga akan menjadi pahala untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dalam konteks kenaikan kelas dan kelulusan. Adapun hal-hal yang dibahas, yaitu mekanisme kenaikan kelas pada fase yang sama, kenaikan kelas pada dua fase yang berbeda, dan mekanisme kelulusan. Meskipun keputusan kenaikan kelas adalah hal yang penting, penelitian menunjukkan bahwa tinggal kelas tidak memberikan manfaat signifikan dan dapat berdampak buruk pada peserta didik. Keputusan ini seharusnya bukan sekadar untuk menghindari kesulitan administratif, tetapi berdasarkan hasil pembelajaran dan tindak lanjut yang telah dilakukan. Pendidik perlu refleksi terhadap hasil capaian peserta didik dan menyusun strategi tindak lanjut yang berfokus pada kebutuhan belajar mereka. Komunikasi aktif dengan peserta didik dan orang tua penting. Jika peserta didik tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, dukungan intensif diperlukan untuk membantu mereka mencapai capaian pembelajaran. Kriteria kenaikan kelas dapat ditetapkan oleh satuan pendidikan, mencerminkan pencapaian hasil belajar peserta didik di semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Mekanisme kenaikan kelas dapat dilakukan dalam satu atau dua fase yang berbeda. Keputusan kenaikan kelas melibatkan diskusi dengan orang tua dan hasil dari proses pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas sesuai dengan konteksnya, perlu dipertimbangkan secara matang. Kenaikan kelas pada fase yang sama, dalam kurikulum Merdeka, kenaikan kelas dilakukan secara otomatis dengan mengadopsi prinsip mastery learning. Prinsip ini menekankan pada pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran oleh peserta didik sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Dengan kata lain, seorang peserta didik diizinkan untuk naik kelas ketika mereka telah berhasil menguasai seluruh materi atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Prinsip mastery learning ini berbeda dengan sistem kenaikan kelas tradisional yang bersifat otomatis tanpa mempertimbangkan sejauh mana peserta didik telah mencapai pemahaman dan penguasaan materi. Dalam konteks Merdeka, kenaikan kelas tidak hanya ditentukan oleh satu ujian akhir atau nilai akhir, melainkan oleh sejauh mana peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sepanjang tahun ajaran. Jadi, jika seorang peserta didik belum mencapai semua kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada akhir tahun ajaran, mereka tidak akan otomatis diberikan izin untuk naik ke tingkat berikutnya. Sebaliknya, perlu adanya tindakan lanjut seperti pemberian bantuan belajar tambahan, pendampingan khusus, atau penyesuaian pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai kriteria tersebut di tingkat berikutnya. Dengan demikian, kenaikan kelas lebih terfokus pada kemampuan peserta didik untuk menguasai materi secara menyeluruh, menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan individual setiap peserta didik. Kenaikan kelas pada dua fase yang berbeda untuk mengatasi hambatan belajar yang dihadapi peserta didik. Sejak awal tahun ajaran, guru dapat melakukan pemantauan, komunikasi terbuka kepada peserta didik dan orang tua, serta mencari alternatif solusi untuk mendukung peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks kenaikan kelas dari satu fase ke fase berikutnya, komunikasi antar pendidik sangat penting. Apabila peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran di satu fase, informasi tersebut perlu disampaikan kepada pendidik di fase berikutnya. Langkah-langkah seperti konseling, pendampingan khusus, penyesuaian pembelajaran, dan pengulangan materi dapat diambil sebagai strategi pembelajaran. Hal ini memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan dukungan yang sesuai untuk mengatasi hambatan belajar, sehingga kenaikan kelas dapat berlangsung tanpa kendala signifikan. Mekanisme kelulusan dalam kurikulum Merdeka didasarkan pada evaluasi selama 3 tahun pembelajaran
termasuk penilaian raport setiap semester dan ujian, menilai sikap siswa minimal B dengan syarat tidak melakukan pelanggaran berat atau berulang di suatu satuan pendidikan. Kelulusan dapat ditangguhkan jika siswa terlibat dalam pelanggaran serius, meskipun mengecewakan. Tangguhan tersebut dilakukan setelah perjanjian dan penjelasan kepada siswa dan orang tua. Kelulusan dipandang sebagai keputusan akhir yang mempertimbangkan aspek akademik dan perilaku. Pada kurikulum merdeka tanpa ujian nasional, kelulusan ditentukan oleh penilaian raport dan asesmen yang mencakup tes, tugas, performa, dan portofolio. Setelah menyelesaikan program pembelajaran, siswa menerima ijazah. Jika ada tujuan pembelajaran yang belum tercapai, sekolah harus mencari solusi dan penentuan kelulusan mempertimbangkan rekaman perjalanan belajar siswa, meskipun terdapat kriteria kelulusan. Tidak lulus bukan hukuman, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Keputusan kelulusan perlu refleksi bersama untuk memastikan profil peserta didik mencerminkan cita-cita pendidikan dan proses pembelajaran memberikan dukungan maksimal, monitoring, umpan balik, dan refleksi di sepanjang proses pembelajaran, membantu mengatasi hambatan belajar, sehingga masalah tidak menumpuk di akhir masa sekolah dan siswa dapat lulus dengan dukungan yang baik dari sekolah dan orang tua. Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang topik kenaikan kelas dan kelulusan, semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.